Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam pagi, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Baik, hari ini Bapak akan menjelaskan materi mengenai piutang. Jadi Bapak pertama menjelaskan, selanjutnya Bapak pilih untuk menjelaskan selanjutnya. Pertama, materi mengenai piutang. Jadi piutang adalah hak atau klaim perusahaan terhadap pihak lain, individu, perusahaan, atau pelanggan untuk menerima pembayaran atas barang atau jasa yang telah diberikan secara kredit. Piutang tercatat sebagai aset dalam laporan keuangan karena diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Selanjutnya, ciri-ciri piutang ini dibagi menjadi 3. Pertama, ada hak perusahaan adalah berwenang untuk mengelola sumber daya, mengambil keputusan bisnis, melindungi aset, serta menjalankan operasional sesuai hukum yang berlaku. Kedua, ada bersifat sementara, adalah piutang bersifat sementara hingga dilunasi oleh debitur. Dan terakhir, ketiga, tercatat dalam neraca ini adalah piutang tercatat dalam neraca sebagai aset lancar. Selanjutnya, jenis-jenis piutang ini dibagi menjadi 3. Pertama, ada piutang usaha. Ini piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa secara kredit kepada pelanggan. Kedua, ada piutang wesel. Ini adalah klaim berupa surat berharga atau wesel yang menjanjikan pembayaran. Dan terakhir, ketiga, ada piutang lain-lain. Ini adalah piutang yang tidak terkait dengan transaksi utama perusahaan, seperti pinjaman kepada karyawan atau klaim asuransi. Selanjutnya, materi mengenai pencatatan data mutasi piutang ke kartu pelanggan. Maksudnya adalah pencatatan mutasi piutang ke kartu pelanggan dilakukan dengan mencatat setiap transaksi terkait piutang, seperti penjualan kredit, pembayaran, diskon, atau penyesuaian, untuk memantau saldo piutang setiap pelanggan secara terperinci. Selanjutnya, materi mengenai surat konfirmasi saldo piutang. Ini maksudnya adalah surat konfirmasi saldo piutang adalah dokumen yang dikirimkan oleh perusahaan kepada pelanggan debitur untuk meminta konfirmasi mengenai saldo tagihan yang dicatat dalam pembukuan perusahaan. Surat ini digunakan untuk memastikan keakuratan data pelaporan, terutama pada akhir periode pelaporan keuangan. Biasanya, surat ini berisi: pertama, nama dan alamat pelanggan; kedua, rincian saldo simpanan; ketiga, instruksi untuk konfirmasi saldo bat setuju atau koreksi jika ada perbedaan; keempat, batas waktu pengembalian konfirmat. Selanjutnya, materi mengenai pelaporan rekapitulasi utang. Maksudnya adalah pelaporan rekapitulasi piutang adalah laporan yang menyajikan ringkasan data penagihan perusahaan dalam suatu periode, mencakup total penagihan yang belum tertagih, pengobatan penambahan dan pengurangan, beserta saldo akhir piutang. Selanjutnya, materi mengenai metode penghapusan piutang tidak tertagih. Metode ini dibagi menjadi 2, yaitu pertama, kita akan membahas metode langsung. Jadi metode ini adalah piutang yang diperkirakan tidak tertagih langsung dihapus dari pembukuan pada saat tagihan tersebut dianggap tak tertagih, tanpa mencatat penyisihan terlebih dahulu. Jadi metode langsung ini saat penagihan dianggap tidak tertagih dan dihapuskan. Jurnal yang dibuat adalah beban piutang tak tertagih di debit dan piutang usaha di kredit. Kedua, metode tidak langsung. Metode ini adalah penghapusan piutang tidak tertagih dilakukan dengan mencatat penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih terlebih dahulu, dan pada saat penghapusan dihapuskan, penyisihan tersebut digunakan untuk menutupi kerugian tersebut. Metode tidak langsung ini, jika menggunakan metode ini, perusahaan terlebih dahulu mencatat penyisihan untuk tagihan tak tertagih, kemudian menghapus tagihan yang tidak tertagih menggunakan penyisihan tersebut. Contoh jurnalnya adalah beban penyisihan piutang tak tertagih di debit dan penyisihan piutang tak tertagih di kredit. Selanjutnya, materi mengenai pencatatan penggunaan piutang ini dibagi menjadi 2, yaitu pertama, kita membahas metode langsung. Ini adalah pencatatan penghapusan piutang dengan metode langsung dilakukan dengan menghapus listrik yang tidak tertagih langsung dari pembukuan, tanpa melalui penyertaan terlebih dahulu. Selanjutnya, kedua, metode tidak langsung ini adalah pencatatan penghapusan piutang dengan metode tidak langsung dilakukan dengan mencatat penyisihan tagihan tak tertagih terlebih dahulu, kemudian ketika tagihan yang tidak tertagih dihapuskan. Penyisihan tersebut digunakan untuk menutupi kerugian yang terjadi.
Selanjutnya materi mengenai pencatatan penerimaan piutang yang telah dihapus ini maksudnya adalah pencatatan penerimaan piutang yang telah dihapus dilakukan dengan mengembalikan piutang ke pembukuan dan mengurangi penyisihan piutang tak tertagih. Setelah itu, saat kas diterima, pencatatan dilakukan dengan mendahit kas dan mengkredit piutang usaha. Pencatatan ini memastikan bahwa piutang yang sebelumnya dianggap tidak tertagih tercatat kembali dan penerimaan kas tercermin dengan benar dalam laporan keuangan. Selanjutnya materi mengenai pendekatan penafsiran jumlah penyisihan piutang tak tertagih ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama kita membahas pendekatan laba rugi. Ini adalah penyisihan tagihan tak tertagih ditentukan berdasarkan persentase penjualan kredit atau tagihan yang diperoleh selama periode untuk mencatat estimasi kerugian pada laporan laba rugi. Selanjutnya materi mengenai pendekatan penafsiran jumlah penyisihan piutang tidak tertagih ini sama juga dibagi dua jenis juga. Pertama membahas pendekatan neraca, ini adalah penyisihan piutang tak tertagih ditentukan berdasarkan persentase saldo utang yang ada di neraca untuk menyamakan estimasi kerugian dengan saldo utang yang ada. Contohnya pendekatan neraca adalah jika saldo penyertaan yang ada saat ini adalah 3 juta rupiah dan perhitungan baru menunjukkan jumlah yang dibutuhkan adalah 5 juta rupiah, maka selisih yang harus dicatat adalah 2.000 rupiah. Jurnalnya adalah beban penyisihan piutang tak tertagih senilai 2 juta di debit dan penyisihan piutang tak tertagih senilai 2 juta di kredit. Selanjutnya contoh pendekatan laba rugi adalah misalkan penjualan kredit selama periode tersebut adalah 200 juta rupiah dan diperkirakan 2% dari penjualan tersebut tidak tertagih. Maka perhitungannya adalah penyisihan piutang tak tertagih 2% kali 200 juta rupiah sama dengan 4 juta rupiah. Jurnalnya adalah beban penyisihan piutang tak tertagih 4 juta rupiah di debit dan penyisihan piutang tak tertagih 4 juta rupiah di kredit. Baik, selanjutnya Bapak tunjuk yang akan menjelaskan mengenai piutang wesel, yaitu Ahmad yang menjelaskan ke depan. Selanjutnya materi mengenai piutang wesel. Jadi piutang wesel adalah tagihan yang timbun akibat adanya surat wesel, surat berharga yang diterbitkan oleh debitur sebagai janji untuk membayar sejumlah uang pada tanggal yang telah ditentukan. Piutang ini biasanya bersifat jangka pendek dan lebih aman karena dilindungi oleh dokumen wesel yang bisa dipindah tangankan. Selanjutnya materi mengenai perbedaan wesel tagih dan wesel bayar. Pertama, wesel tagih adalah surat yang diterbitkan oleh seorang pemegang wesel yang meminta pihak lain penarik untuk membayar sejuta sin pada tanggal tertentu. Penerima weden adalah pihak yang berhak menerima pembayaran. Kedua, wesel bayar adalah surul disbukan pihak yang motaukan port de bagal janji untuk membayar sejumlah gan kepada pihak yang ditunjuk pada tanggal tertentu. Pihak yang mengeturkan wesel Pernardo berjanji terus membayar uang kepada pihak lari penerima wesel digunakan sebagai alat pembayaran. Selanjutnya pihak terlibat dalam wesel tagih dibagi menjadi 3, yaitu penarik, penerima dan pemegang wesel. Selanjutnya materi menentukan nilai jatuh tempo wesel tagih ini dibagi menjadi 2, yaitu pertama wesel tagih berbunga, contohnya adalah nominal wesel 100 juta rupiah, suku bunga 6% per tahun, jangka waktu 3 bulan 0,25 tahun, nilai jatuh tempo 100 juta 100 000 kali 6% kali 0,25 sama dengan 100 000 0 minus 1 500 000 101.500.000 rupiah. Selanjutnya wesel tagih tanpa bunga, contohnya adalah nominal wesel 100 juta rupiah, jangka waktu 3 bulan, nilai jatuh tempo sama dengan nilai wesel sama dengan 100 juta rupiah. Selanjutnya materi pengertian diskonto. Maksudnya diskonto adalah pendiskontoan wesel adalah proses menjual wesel yang belum jatuh tempo kepada bank atau lembaga keuangan dengan potongan tertentu sebagai biaya bunga. Dalam pendiskontoan, bank membayar sejumlah uang kepada pemegang wesel lebih rendah dari nilai nominalnya dengan mempertimbangkan bunga yang seharusnya diterima sampai jatuh. Selanjutnya pengertian diskonto adalah potongan
yang diberikan terhadap nilai nominal suatu surat berharga, seperti wesen atau surat utang, yang diterima sebelum tanggal jatuh temponya. Potongan ini merupakan biaya bunga yang dibayar di muka oleh pemegang surat berharga atau pihak yang mendiskontokan surat tersebut, biasanya dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan. Selanjutnya, materi mengenai perhitungan diskonto wesel ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama, kita membahas diskonto wesel tanpa bunga. Contohnya adalah nominal wesel 100 juta rupiah, suku bunga 6% per tahun, jangka waktu 90 hari 0,25 tahun. Berikut ini contoh perhitungan. Selanjutnya, contoh diskonto wesel berbunga adalah nominal wesel 100 juta rupiah, suku bunga 6% per tahun, jangka waktu 90 hari 0,25 tahun. Berikut ini cara perhitungannya. Wah Ahmad, presentasi kamu hari ini sangat jelas dan mudah dipahami. Dan pertemuan selanjutnya saya akan pilih salah satu yang maju ke depan.